Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Ustadz Abdul Rahman, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Bapak Dr. Umar Bukhari MAG. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, saya di sini akan menyampaikan pidato tentang remaja bijak, remaja tanpa fanatik buta. Nah, apa itu bijak? Bijak artinya berpikir dulu. Sebelum melakukan bertindakan, kita harus mikir dulu. Nah, itu yang dikatakan bijak. Bukan ikut-ikutan tanpa mikir. Nah, remaja yang bijak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan asal nurut karena takut dikucilkan. Kita berbicara tentang masa yang mana paling berapi-api. Di masa ini kita sedang mencari jati diri. Kita punya energi yang meluap-luap, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kecenderungan untuk mengidolakan sesuatu. Entah itu idola di bidang politik, di bidang musik, olahraga, atau bahkan figur publik media sosial pun. Mengagumi seseorang itu wajar, itu manusiawi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kekaguman itu berubah menjadi fanatisme buta, atau dalam Islam atau dalam agama itu disebut ta'assub. Nah, tadi saya menjelaskan tentang fanatik buta. Nah, apa itu fanatik buta? Nah, fanatik buta adalah di mana seseorang mendukung atau mencintai sesuatu itu secara berlebihan hingga menutup mata dari kebenaran sampai kita kehilangan akal sehat. Nah, fanatik itu seperti burung kakak tua. Nah, burung kakak tua itu ngomong menirukan omongan orang lain. Seperti itu. Jadi, sikap burung kakak tua itu mempunyai sikap fanatik. Nah, orang yang fanatik buta biasanya itu menganggap idolanya itu selalu benar, dan siapapun yang berbeda pendapat maka itu dianggap sebagai musuh dan dibuli, bahkan sampai putus tali silaturahmi. Nah, apa dampak fanatik buta? Dampaknya kita kehilangan akal sehat. Kita rela berdebat kusir di kolom komentar, memutus tali silaturahmi, bahkan melakukan perundungan, melakukan pembulian, hanya demi membela sosok yang bahkan mungkin tidak mengenal nama kita. Kita jadi tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Agama Islam yang sangat mulia ini melarang umatnya untuk ikut-ikutan sesuatu yang tanpa dasar. Tanpa dasar yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan tegas kepada kita mengenai hal ini. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 38. Yang mana bunyinya, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal absara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang mana artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ayat ini adalah tamparan keras bagi kita. Allah membekali kita telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan akal untuk menimbang. Jangan sampai semuanya itu kita pakai hanya karena bucin, karena mengidolakan sesuatu yang berlebihan. Nah, kalau kita ikut-ikutan tren seperti itu, ikut menyebar hoak untuk membela idola kita dan membenci orang lain tanpa alasan yang jelas, ingat bahwa mata, telinga, dan jempol kita yang mengetik komentar itu akan diminta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana seharusnya sikap remaja yang bijak? Nah, remaja yang bijak adalah remaja yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita suka pada sesuatu, sukailah sewajarnya saja. Kalau kita tidak suka pada sesuatu, tidak sukailah sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Jika terhadap yang kita benci saja, kita harus adil, apalagi terhadap yang kita cintai. Mencintai secukupnya, membenci seperlunya. Rasulullah SAW telah memberikan resep agar mental kita tetap sehat dan stabil dalam hubungan sosial. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Uhbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baridaka yauman ma wa abrid baridaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma." Yang artinya, cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, karena boleh jadi sesuatu hari ia akan menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang kau cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kita tentang keseimbangan emosi dan juga tamparan keras bagi kita yang seringkali baper berlebihan. Hari ini kita memuji setinggi langit. Besok ketika idola kita melakukan kesalahan, kita jatuh dalam kecewaan yang mendalam. Itulah akibat dari tidak adanya batasan dalam mencintai atau mengidolakan. Kalau kita terlalu fanatik, pada akhirnya kita sendiri yang akan malu. Nah, lalu bagaimana cara remaja? Cara menjadi remaja yang bijak tanpa fanatik buta. Nah, yang pertama, gunakan akal sehat, selalu membagikan informasi atau membela seseorang. Cek faktanya dulu, cek kebenarannya dulu. Apakah informasi itu benar? Seperti itu. Yang kedua, yaitu fokus pada kualitas, bukan identitas. Ambil hal baik dari seseorang dan tinggalkan yang buruk. Nah, ambil dari sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang ketiga,
Ingat prioritas. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk memantau kehidupan orang lain. Sementara masa depan kita sendiri terbengkalai. Jadi, mari kita jadikan diri kita sebagai remaja yang bijak. Buka pikiran, luas pergaulan, tapi kedepankan tabayun. Jadikan idola kita sebagai motivasi untuk hal-hal yang positif saja. Ambil yang baik dari mereka dan tinggalkan yang buruk. Jangan jadikan makhluk sebagai standar kebenaran mutlak. Karena standar kebenaran yang mutlak tidak pernah mengecewakan kita. Hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagai penutup, saya mengajak kepada hadirin, marilah kita gunakan masa muda ini untuk mencari ilmu, memperbanyak amal, dan mengukir prestasi. Jadilah remaja yang merdeka. Merdeka pikiran, merdeka hatinya. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh pikiran sesaat atau fanatisme yang merusak akal sehat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.